Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimia itu Ganjil, masih di pembahasan bocoran soal TKA Kimia. Kita sekarang masuk di bagian kedua, yaitu untuk nomor 6 sampai 10. Untuk nomor 6, kita diberikan dua simbol atom, yaitu karbon dan oksigen. Kemudian diminta untuk mencari jawaban yang benar. Nah, untuk menjawab soal yang semacam ini, langkah pertama kita adalah membuat konfigurasinya dulu. Untuk C, seperti itu, memiliki elektron valensi sebanyak 4. Kemudian untuk oksigen memiliki elektron valensi sebanyak 6. Jadi untuk stabil dia butuh 4, untuk stabil dia butuh 2. Karena sama-sama unsur non-logam, maka ikatannya cenderung berikatan kovalen. Seperti ini. C-nya di sini nyumbang 2, di sini oksigen ini butuh 2, berarti sama-sama 2 menjadi oktet, ini juga oktet. Ada 2 pasang, maka ikatannya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Jika dihitung bilangan koordinasinya, elektron bebasnya nggak ada di C, sedangkan ikatannya dianggap 2, walaupun rangkap dianggap sebagai satu ikatan. Gitu ya, kalau untuk menghitung PEB. Sehingga ketemu BK-nya adalah 2. Kalau BK-nya 2, gambarnya semacam ini, linear, dan dia bersifat non-polar. Maka yang benar adalah bentuk molekulnya linear bersifat non-polar. Nomor berikutnya, pengembangan soal sampai di tahap hibridisasi. Ada dua unsur yaitu Ki dan Z. Langkahnya sama kayak yang nomor tadi. Kita buat konfigurasinya dulu. Yang Ki, elektron valensinya 5, ada di sini 2s2p. Untuk yang Z, valensinya 7, sehingga untuk stabil, berikatannya dia akan berikatan kovalen sama-sama unsur non-logam. Kalau digambar seluruhnya seperti ini, kalau harus oktet ya, ada satu pasangan elektron bebas yang ada di sini. Kita bisa menghitung PEB-nya, yaitu sebanyak 1 PEB dan 3 PEI. BK-nya ketemu 4. Kalau 4, untuk menghitung hibridisasi, kita gunakan SP. S itu 1 orbital, P itu 3 orbital, D itu 5 orbital, F itu 7 orbital. Untuk menghasilkan 4, maka akhirnya kita butuh 1 dari S dan 3 dari P, sehingga SP3. Bentuk aslinya tetrahedral, kemudian ada satu PEB sehingga membentuk segitiga piramida. Nah, molekul yang punya geometri semacam ini, dia cenderung bersifat polar. Untuk nomor berikutnya, yaitu berhubungan dengan gaya antar molekul yang pengaruhnya terhadap titik di D. Nah, titik di D itu dipengaruhi oleh gaya antar molekul, juga dipengaruhi oleh berat molekul. Misalnya ini, CH4 sampai SNH4 ini adalah molekul-molekul yang bersifat nonpolar. Titik didihnya semakin tinggi karena berat molekul SNH4 jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Berarti semakin berat molekul, titik didihnya semakin tinggi. Untuk yang berikutnya, kita lihat misalkan H2S, H2SC, dan H2TE. Ini adalah sama-sama molekul polar. Berarti semakin polar, berhubungan dengan kekuatan gaya dipol-dipol, maka titik D-nya juga semakin tinggi. Sedangkan untuk H2O menyimpang karena H2O itu memiliki ikatan hidrogen, yaitu atom H berikatan dengan O, Fn dari molekul yang lain. Ada H2O, selain itu ada HF, juga ada NH3, ini memiliki ikatan hidrogen. Sehingga dari sini kita bisa mendeteksi bahwa pernyataan yang pertama adalah benar, yang kedua juga benar, titik di H2O lebih tinggi dari H2S itu pengaruh dari ikatan hidrogen itu benar. CH4 kurang dari SH4 karena gaya London, benar ya, karena gaya London itu kaitannya dengan molekul yang bersifat non-polar. Sedangkan HCl-Br sama-sama molekul polar berarti berhubungan dengan gaya dipol-dipol. Soal berikutnya terkait dengan persamaan reaksi. Ini ada konsep persamaan reaksi. Zat-zat yang ada di sebelah kirinya panah disebut reaktan, yang di kanan disebut sebagai produk. Ada penulisan P4, 4 kecil menunjukkan indeks yaitu banyaknya atom dalam satu senyawa, sedangkan 6 yang besar disebut sebagai koefisien untuk menyamakan jumlah atom di sebelah reaktan dan produk.
Nah, kita tahu di sini ada molekul N2 sebanyak satu molekul, ketemu dengan 3 molekul hidrogen membentuk 2 NH3. N2H2 disebut sebagai reaktan, NH3 disebut sebagai produk. Sehingga pernyataan yang benar adalah yang 2 molekul gas amonia sebagai hasil reaksi. Berikutnya, ini berhubungan dengan konsep mol dan sebagainya. Ada 16 gram metana dibakar sempurna. Mana aja yang benar pernyataannya? Nah, untuk tahu, kita harus menghitung molnya dulu dari mol CH4, yaitu massa dibagi dengan MR. Massanya 16, dari sini ya. MR-nya itu 16 didapatkan dari massanya C, 12, dan hidrogennya sebanyak 4. Sehingga molnya ketemu 1. Kalau ini molnya 1, bagaimana dengan mol oksigen? 1:2, maka molnya oksigen adalah 2. Bagaimana volume CO2? Kita harus menghitung molnya CO2 dulu. Karena koefisiennya sama, 1:1, maka molnya juga sama 1 mol. Dalam kondisi STP, maka tinggal dikali dengan 22,4 liter per mol. Ketemunya 22,4 liter. Untuk volume air sama, perbandingan molnya 1:2, maka molnya adalah 2. Juga sama dikali dengan 22,4, ketemunya 44,8 liter. Untuk jumlah molekul itu berhubungan dengan bilangan Avogadro ini, maka tinggal dikali mol dengan dia. Molnya oksigen tadi kan 2, tinggal dikali dengan Avogadro jadinya adalah 1,204 10 pangkat 24 partikel. Dari sini, maka didapatkan bahwa semua pernyataannya adalah benar. Demikian, sampai berjumpa lagi untuk bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.